Harga cabai lagi tinggi? Atau mungkin kamu tipikal yang nggak cocok konsumsi cabai tapi tetap doyan makan makanan pedas nampol? Hayo ngacung! Tenang, masih ada beberapa rempah yang bisa dijadikan pengganti dengan cita rasa pedasnya. Kayak merica asal Sumatera Utara ini, Fems, atau yang lebih dikenal dengan nama andaliman. Andaliman tumbuh subur di ketinggian 1000 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Buahnya berbentuk butiran kecil dan bergerombol, persis kayak lada atau merica. Bedanya, andaliman punya aroma yang harum dan segar layaknya jeruk. BTW, andaliman termasuk tumbuhan endemik loh, Fems. Tanaman ini tumbuh liar di daerah suku Batak yang dekat dengan wilayah Danau Toba. Buah andaliman yang masih muda memiliki warna hijau. Tapi kalau sudah mulai matang, warnanya berubah menjadi merah tua kecoklatan hingga hitam. Nah, waktu panen biasanya dilakukan pada pagi hari, Fems, karena kandungan air pada buahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan siang hari. Satu batang pohon andaliman bisa menghasilkan 5 hingga 7 kg andaliman. Dalam kondisi yang baik, tanaman ini akan aktif berproduksi selama 10 hingga 15 tahun. Harga jualnya lumayan, Fems, bisa mencapai Rp200.000 per kilogramnya. Karena rasa dan aromanya yang kuat, takarannya pun harus sesuai, Fems. Jangan kebanyakan, nanti cita rasa makanannya jadi rusak deh. Nah, sebagai kunci atau andalan masakan khas Batak, gak heran kalau andaliman sering digunakan sebagai penyedap di hampir semua hidangannya. Sebut saja ikan dengan sambal andaliman atau nasi nombur, serta arsik ikan mas yang lazisnya pol. Cocok dinikmati saat cuaca dingin karena rasa pedasnya yang ampuh menghangatkan badan. Nyam nyam nyam. Nah, kalau ini adalah rempah legendaris yang jadi rebutan dua negara, yakni Inggris dan Belanda di zamannya dulu. Saat itu, rempah ini cuma tumbuh di Banda Neira, Maluku dan sempat jadi komoditas perdagangan dunia yang paling mahal di abad ke-17. Nilai jualnya kala itu bahkan sampai melebihi emas. Yap, rempah ini nggak lain nggak bukan adalah pala. Secara umum, tanaman ini dapat tumbuh di daerah ketinggian 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut dengan kebutuhan curah hujan yang cukup tinggi. Dalam setahunnya, tanaman ini mampu panen sebanyak 2 hingga 3 kali loh, Fems. Oh iya, buah pala termasuk yang keseluruhannya bermanfaat, Fems. Mulai dari kulit, daging buah, hingga bijinya. Kulit buah pala bisa dijadikan bahan tambahan obat pengusir nyamuk. Daging buahnya sebagai bahan dasar olahan makanan dan minuman. Nah, kalau untuk rempah dan bahan pengganti cabai, sudah pasti biji palanya ini, Fems. Bentuknya bulat dan sedikit lonjong. Bagian ini sekaligus punya nilai jual tertinggi dibandingkan bagian buah pala lainnya. Nah, Fems, ada lagi nih, Fems, rempah pengganti cabai selanjutnya. Yap, betul, paprika. Nah, kalau si paprika ini pedasnya lebih bersahabat ya, Fems. Buah yang masih berkerabat dengan cabai ini punya rasa pedas manis yang khas. Selain sebagai pelengkap masakan, paprika ini juga bikin tampilan makanan jadi menarik. Makanya nih, Fems, permintaan buah ini lumayan tinggi, baik untuk restoran maupun rumah tangga. Di Pasuruan, Jawa Timur, ada 3 jenis paprika yang dibudidayakan. Paprika hijau, kuning, dan paprika merah. Dalam seminggu, hasil panennya bisa sampai 8 ton loh. Yuk kita lihat nih budidaya paprika yang berada di dalam greenhouse. Pertama, siapkan arang sekam sebagai media tanam untuk benih paprika yang dikirim langsung dari Belanda. Kemudian, tutup benih dengan plastik khusus pertanian agar terlindung dari bakteri. Oke deh, sekarang masukkan ke dalam ruangan khusus seperti inkubator dengan tingkat kelembapan tinggi. Setelah 1 bulan hasilnya seperti ini, Fems. Harus kita siram sehari 3 kali ya.
Nah, biar nggak kekurangan air, proses penyiraman ini pakai cara irigasi. Tetes air akan menetes ke akar tanaman secara perlahan, jadi lebih hemat air deh. Setelah 3 bulan, buah paprika akan tumbuh. Lalu bisa kita panen seminggu sekali sampai tanaman berusia 1 tahun. Oh iya fams, buah paprika ini adalah jenis tanaman merambat. Jadi kita butuh tali seperti ini. Patahkan juga ruas pada rambatan batang paprikanya ya. Gampang-gampang susah kan cara budidaya paprika? Hihi, tapi tenang, hasil nggak akan mengkhianati usahanya ya fans. Fams, sumber pedas bukan hanya cabai saja, tapi jahe juga loh. Jahe terkenal karena kemampuannya untuk menghangatkan tubuh orang yang mengkonsumsinya. Hangat berasal dari gingerol yang dapat meningkatkan sirkulasi darah. Panas jahe ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur saja, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional, kosmetik, parfum, hingga minuman dan olahan makanan. Fams, sekarang kita lihat ada olahan apa ya dari rempah jahe. Wah, ternyata ada jajanan Tempo dulu Fams. Siapa sih yang belum kenal sama manis lembutnya permen jahe? Permen tertua di Indonesia, bahkan dunia. Fams, jahe terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Ada jahe gajah, jahe emprit, dan juga jahe merah. Nah, kalau jahe yang dipakai untuk olahan permen, biasanya memakai jahe emprit alias jahe putih kecil. Kalau sebutannya jahe putih kecil, ukuran jahe emprit nggak kecil-kecil banget kok fams. Malah masih perlu diparut sampai halus, supaya bisa diolah menjadi permen. Berlokasi di Jalan Prana, Babakan Jampang, Kecamatan Cikole, Sukabumi, usaha permen jahe AF ini sudah dirintis sejak tahun 1991. Jangan dianggap sebelah mata ya fams. Permintaan permen jahe di sini bisa mencapai 700 kg setiap harinya. Sekitar 90% pemasarannya dipasok ke wilayah Bekasi, Bandung, Jakarta, dan Sukabumi. Gak cuma jahe sih fams, untuk ngebuat permen masih ada gula pasir dan tepung sagu atau tapioka sebagai komposisi bahan yang lainnya. Sekitar 2 jam lamanya, campur dan masak semua bahan sampai jadi karamel. Proses yang masih manual ini fams, tenaga besar sangat dibutuhkan. Maklum deh, semua bahan yang dimasak akan cepat mudah gosong kalau tidak diaduk terus-terusan. Hehe, semangat Kang! Pada tahun 1778, Belanda pernah membawa sekitar 5.000 kg candied ginger atau permen jahe dari Batavia ke Eropa. Makanan ini digemari masyarakat Eropa karena terasa manis dan mampu menghangatkan, serta menyembuhkan rasa kembung di perut. Istilah permen muncul dari kata peppermint, yang merupakan senyawa pemberi rasa dari daun mint. Keberadaan permen di Nusantara nggak lepas dari banyaknya pabrik gula pada masa kolonial. Maklum deh, permen juga dikenal dengan sebutan gula-gula atau kembang gula. Oh iya, selain memproduksi permen jahe tradisional, di sini juga memproduksi permen dengan bahan baku asam Jawa. Pasokan jahe emprit didapat nggak hanya dari Sukabumi dan sekitarnya, tapi juga dari banyaknya wilayah di Pulau Jawa dan Lampung. Coba bayangin fams, dengan ukuran mungil, kalau sudah dipotong dan diproduksi, bisa sampai 1 ton. Bahkan jadi beberapa puluh ribu permen setiap harinya. Mantap! Kehangatan permen jahe dari Sukabumi juga dirasakan oleh warga sekitar di rumah produksi ini. Karena dari awal proses hingga pengemasan terakhir, melibatkan para ibu dan warga setempat. Dari dulu sampai sekarang fams, seperti inilah bentuk dan rupa si manis legendaris dari Sukabumi. Dari lokasi toko oleh-oleh sampai dijual asongan dalam bus kota. Penjual permen jahe nyaris selalu ada, dari Batavia sampai ke daratan Eropa. Permen jahe asli Indonesia, semua pada suka.
Mengingat kawasan Eropa yang dingin saat musim salju, gak heran kalau permen jahe dari Indonesia jadi kegemaran sejak zaman dahulu. Maklum deh, empon-empon seperti jahe memang sulit dijumpai di benua biru sana.